Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang sosiologi. Saya ingin tunjukkan bahwa sosiologi itu bisa berada pada dua sisi yang berbeda. Bila ada sebuah isu dan kemudian isu itu kontradiktif, ada pihak yang mendukung, ada pihak yang menentang, maka sosiologi bisa berada pada kedua sisinya. Jadi teori sosiologi itu bisa digunakan untuk mendukung atau untuk menentang sesuatu. Saya ambil contoh yang paling nyata sekarang adalah tentang hukuman mati. Nanti saya akan tunjukkan bahwa ketika seseorang menentang hukuman mati, dia menggunakan teori sosiologi. Sebaliknya, ketika seseorang mendukung pelaksanaan hukuman mati, dia juga akan menggunakan teori sosiologi. Kemudian nanti di bagian akhir saya tunjukkan bagaimana perspektif Islam tentang hukuman mati. Mengapa harus Islam? Karena saya sebagai Muslim tahu bagaimana Islam memandang hukuman mati. Bagi sahabat-sahabat yang beragama lain, nanti silahkan tulis di kolom komentar bagaimana pandangan agama yang sahabat-sahabat anut dalam konteks hukuman mati. Sekarang mari kita mulai tentang bagaimana kita memaknai dulu. Kita memahami apa itu hukuman mati. Hukuman mati atau pidana mati adalah sanksi paling berat yang dapat dijatuhkan oleh sistem hukum ketika negara mengambil nyawa seseorang sebagai hukuman atas kejahatan serius yang dilakukannya. Prakteknya sangat kontroversial dan menimbulkan perdebatan etika, moral, dan hukum di seluruh dunia. Hukuman mati adalah eksekusi terencana terhadap seseorang terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Hukuman ini biasanya diterapkan untuk kejahatan yang dianggap sangat berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, pengkhianatan terhadap negara, atau kejahatan perang. Beberapa negara juga menjatuhkan hukuman mati untuk kejahatan yang terkait dengan narkotika, pemerkosaan, dan bahkan korupsi. Bagaimana hukuman mati itu dilaksanakan gitu ya? Kita akan coba bahas mengenai proses menuju hukuman mati yang dimulai dengan input dari beberapa pihak tertentu. Jadi kalau bicara tentang hukuman mati ada inputnya. Misalnya begini, kalau hukuman mati itu akan dijatuhkan, maka perhatikan 4 hal. Pertama, perhatikan kejahatan beratnya. Bahwa hukuman mati itu diberlakukan bila ada kejahatan berat, ada investigasi dan bukti, ada penangkapan dan penuntutan, dan baru nanti vonis pengadilan. Itu yang dalam perspektif sosiologi disebut input. Jadi input atau bahan bagaimana kemudian hukuman mati itu bisa dilaksanakan. Jadi ada kejahatan berat, ada investigasi dan bukti, ada penangkapan dan penuntutan, dan kemudian ada vonis pengadilan. Sekarang kita bahas satu persatu. Kejahatan berat, yaitu terjadi sebuah kejahatan yang menurut hukum di suatu negara dapat dijatuhi hukuman mati. Kemudian ada investigasi dan bukti, yaitu penyelidikan oleh aparat penegak hukum, polisi atau jaksa yang mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat tersangka. Dan yang ketiga, penangkapan dan penuntutan. Tersangka ditangkap dan kemudian dituntut di pengadilan. Dan yang keempat, vonis pengadilan. Hakim memutus vonis mati berdasarkan bukti yang ada dan argumen dari jaksa penuntut serta pengacara terdakwa. Bagaimana prosesnya? Setelah vonis dijatuhkan, ada proses hukum yang panjang sebelum eksekusi benar-benar dilakukan. Proses ini dirancang untuk mengusahakan terwujudnya keadilan, meskipun tidak selalu berjalan sempurna. Tahapan utamanya meliputi 4 tahapan. Pertama, banding. Kedua, peninjauan kembali. Ketiga, amnesti atau gerasi bila ada. Dan yang keempat, eksekusi. Sekarang kita bahas tahapannya satu persatu. Banding misalnya, yaitu ketika terpidana berhak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Proses ini bisa berlangsung berulang kali, mulai dari pengadilan tinggi hingga ke Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, peninjauan kembali. Setelah semua upaya banding habis, terpidana bisa mengajukan PK atau peninjauan kembali jika ditemukan bukti baru atau novum yang dapat meringankan vonis. Dan yang ketiga, amnesti atau gerasi. Terpidana juga bisa memohon pengampunan kepada kepala negara, presiden atau raja. Gerasi adalah
pengampunan sebagian, sementara amnesti bisa menghapus seluruh hukuman. Dan yang keempat, eksekusi. Jika semua upaya hukum dan permohonan pengampunan ditolak, proses eksekusi akan dilaksanakan. Metode eksekusi bervariasi di setiap negara, seperti suntik mati, regu tembak, atau hukuman gantung. Kemudian apa outputnya berkaitan dengan hukuman mati? Output dari proses hukuman mati yaitu pelaksanaan eksekusi itu sendiri. Terpidana secara fisik dieksekusi oleh negara sesuai dengan prosedur yang berlaku. Output ini bersifat final dan tidak dapat diubah kembali. Berikutnya apa outcome-nya? Outcome atau dampak yaitu berupa hasil jangka panjang dan dampak yang timbul dari hukuman mati yang melampaui dari hanya sekedar eksekusi yang mencakup 4 hal. Pertama, dampaknya adalah penghilangan nyawa terpidana. Yang kedua, kontroversi dan perdebatan. Yang ketiga, dampak sosial dan psikologis. Yang keempat, perubahan kebijakan hukum. Itu dampak dari penerapan hukuman mati di suatu negara. Sekarang kita bahas satu persatu. Penghilangan nyawa terpidana. Tentu saja hasil paling langsung adalah berakhirnya hidup terpidana. Itu disebut sebagai dampak, yaitu penghilangan nyawa terpidana. Yang kedua, dampak berikutnya adalah kontroversi dan perdebatan. Hukuman mati terus memicu perdebatan global. Pihak yang pro berargumen bahwa hukuman ini memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Sedangkan pihak yang kontra, yang menolak hukuman mati, menekankan risiko salah eksekusi. Jadi ada peluang salah eksekusi, salah orang yang dieksekusi, bukan yang bersangkutan, bukan yang melakukan pelanggaran. Jadi pihak yang menolak yang menolak hukuman mati, dia berpandangan untuk berhati-hati karena ada risiko salah eksekusi. Kemudian ada pelanggaran hak asasi manusia, menghilangkan nyawa orang lainnya, pelanggaran hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah ketidakmanusiawiannya. Jadi itu adalah kontroversi dan perdebatan. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang outcome berikutnya, yaitu tentang dampak sosial dan psikologisnya. Hukuman mati bisa memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban, tetapi juga menimbulkan trauma bagi keluarga terpidana dan aparat yang bertugas melakukan eksekusi. Kemudian yang keempat, outcome-nya berupa perubahan kebijakan hukum. Akibat perdebatan dan tekanan internasional, banyak negara telah menghapus atau memberlakukan moratorium, penghentian sementara terhadap hukuman mati. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran pandangan masyarakat terhadap hak untuk hidup. Saat ini lebih dari 2/3 negara di dunia telah menghapus hukuman mati, baik secara hukum maupun dalam prakteknya. Itu tentang hukuman mati secara umum. Nah, nanti kita akan bahas tentang pihak yang menentang hukuman mati, kemudian kita bahas secara umum dulu, kemudian kita lihat teori-teori sosiologinya, kemudian nanti kita beralih ke pihak yang mendukung hukuman mati, kemudian kita lihat dasar teorinya, dan nanti ditutup dengan pandangan Islam tentang hukuman mati. Minum dulu ya. Sekarang kita akan bahas tentang pihak yang menentang hukuman mati. Pihak-pihak yang menentang hukuman mati memiliki berbagai alasan kuat yang didasarkan pada pertimbangan moral, etika, dan hukum. Berikut ini ada 5 alasan utama yang sering disampaikan oleh pihak-pihak yang menentang hukuman mati. Yang pertama adalah risiko kesalahan vonis. Salah satu argumen terkuat adalah risiko yang tidak bisa dihindari dari kesalahan vonis. Sekali hukuman mati dijalankan, tidak ada jalan untuk memperbaikinya jika ternyata terpidana tidak bersalah. Sejarah telah mencatat beberapa kasus ketika terpidana mati akhirnya dibebaskan setelah bukti baru ditemukan, terkadang beberapa tahun setelah mereka dieksekusi. Sistem peradilan manusia tidak sempurna dan risiko ini dianggap terlalu besar untuk ditanggung. Itu alasan pertama. Pihak yang menentang hukuman mati. Sekarang kita lihat alasan yang kedua.
pelanggaran hak asasi manusia. Penghapusan nyawa manusia oleh negara dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Kelompok hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International memandang hukuman mati sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, terlepas dari kejahatan apapun yang dilakukan. Mereka berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat dicabut bahkan oleh negara. Kemudian alasan ketiga adalah tidak terbukti memberikan efek jera. Beberapa penelitian dan data empiris dari berbagai negara tidak menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumur hidup. Sebaliknya, di beberapa negara yang telah menghapus hukuman mati, tingkat kejahatan berat tidak menunjukkan peningkatan. Alasan ini menantang gagasan bahwa hukuman mati adalah alat yang efektif untuk menjaga keamanan masyarakat. Jadi, dengan hal-hal seperti itu, maka dianggap sebagai nggak ada tuh efek jerahnya dari penerapan hukuman mati. Itu alasan yang ketiga dari pihak yang menentang hukuman mati. Sekarang kita lihat alasan keempat, diskriminasi dan ketidakadilan. Hukuman mati seringkali dijatuhkan secara tidak adil dan diskriminatif, terutama terhadap kelompok minoritas, orang miskin, atau mereka yang tidak mampu menyewa pengacara yang baik. Terdapat beberapa kasus ketika terpidana dari latar belakang sosial ekonomi rendah atau minoritas ras lebih mungkin dijatuhi hukuman mati dibandingkan dengan terpidana dari kelompok lain yang melakukan kejahatan serupa. Hal ini menunjukkan adanya bias yang merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Kemudian alasan kelima, hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Metode eksekusi yang digunakan seperti suntik mati, kemudian dihadapkan ke regu tembak atau hukuman gantung dianggap kejam dan tidak manusiawi. Para penentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman ini menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis yang parah. Tidak hanya bagi terpidana, tetapi juga bagi keluarga mereka dan bagi para petugas yang terlibat. Mereka meyakini bahwa hukuman harus bertujuan untuk memberikan keadilan tanpa harus merendahkan martabat kemanusiaan. Jadi itulah 5 alasan dari mereka yang menentang hukuman mati. Alasan pertama, adanya risiko kesalahan vonis. Alasan kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Alasan ketiga, tidak terbukti memberikan efek jera. Alasan keempat, diskriminasi dan ketidakadilan. Alasan kelima, hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Sekarang kita akan masuk ke teori sosiologinya. Jadi saya akan tunjukkan beberapa teori sosiologi yang mendukung kelima alasan tersebut. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sosiologi itu bisa berada di dua sisi, bisa berada di sisi pihak yang menentang hukuman mati, tetapi juga bisa berada di sisi pihak yang mendukung hukuman mati. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa teori sosiologi yang mendukung pihak yang menentang hukuman mati. Pihak yang menentang hukuman mati didukung oleh beberapa teori sosiologi yang memberikan kerangka analisis mendalam. Minum dulu. Berikut adalah 5 alasan penolakan terhadap hukuman mati yang diperkaya dengan perspektif sosiologis. Kita bahas tadi alasan pertama, yaitu risiko kesalahan vonis. Kemudian kita gunakan teori konflik untuk membahasnya. Teori konflik melihat masyarakat sebagai arena pertarungan antara kelompok-kelompok yang berebut kekuasaan dan sumber daya. Dalam konteks hukuman mati, teori ini berpendapat bahwa sistem peradilan pidana tidaklah netral. Sebaliknya, sistem ini cenderung menguntungkan kelompok yang berkuasa atau memiliki sumber daya sambil menekan dan menghukum kelompok yang lemah. Risiko kesalahan vonis bukanlah sekedar kegagalan individu, melainkan cerminan dari ketidakseimbangan struktural. Orang-orang miskin atau minoritas yang tidak memiliki akses ke pengacara berkualitas tinggi lebih rentan menjadi korban ketidakadilan.
karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan tuntutan negara. Dengan demikian, hukuman mati menjadi alat bagi negara untuk mempertahankan kontrol sosial, bukan untuk mencapai keadilan. Itu kalau kita gunakan teori konflik untuk mendukung alasan pihak yang menentang hukuman mati, yaitu risiko kesalahan vonis. Sekarang kita lihat alasan kedua dari pihak yang menentang hukuman mati, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Kita gunakan teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik berfokus pada cara, makna, dan simbol dibentuk melalui interaksi sosial. Dalam pandangan ini, hukuman mati adalah simbol kekuasaan negara yang paling ekstrim, yang mengirimkan pesan bahwa nyawa individu bisa dicabut oleh otoritas. Namun teori ini juga menunjukkan bahwa makna hak asasi manusia berkembang seiring waktu. Saat masyarakat berinteraksi dan bernegosiasi tentang nilai-nilai, makna manusiawi dan hak untuk hidup menjadi lebih luas. Hukuman mati dianggap sebagai praktek kuno yang tidak lagi sejalan dengan simbol-simbol kemanusiaan modern. Eksekusi menjadi tindakan yang kontradiktif karena ia secara simbolis merusak nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung oleh masyarakat beradab. Itu dukungan teori interaksionisme simbolik bagi mereka yang menentang hukuman mati untuk alasan yang kedua, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang kita masuk ke alasan ketiga dari mereka yang menentang hukuman mati. Alasan ketiganya adalah tidak terbukti memberikan efek jera. Kita akan gunakan dua teori, yaitu teori anomi dan teori kontrol sosial. Argumen bahwa hukuman mati tidak efektif sebagai efek jera dapat dianalisis melalui dua teori ini, yaitu teori anomi dari Emil Durkheim dan teori kontrol sosial dari Hirschi. Kita gunakan yang pertama, teori anomi. Durkheim berpendapat bahwa kejahatan terjadi karena anomi, yaitu keadaan ketika norma-norma sosial menjadi lemah atau tidak jelas. Hukuman mati yang merupakan sanksi keras tidak dapat mengatasi akar masalah anomi. Jika seseorang melakukan kejahatan karena kehilangan pedoman moral atau putus asa, maka hukuman mati tidak akan mengembalikan keterikatan mereka pada norma. Itu penjelasan Durkheim. Ya. Sekarang kita masuk ke teori kontrol sosial dari Hirschi. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan sosial seseorang lemah. Ikatan ini meliputi keterikatan, ikatan emosional, komitmen, investasi dalam masyarakat, keterlibatan, partisipasi dalam aktivitas prososial, dan keyakinan penerimaan terhadap norma. Hukuman mati tidak dapat memperkuat ikatan-ikatan ini. Sebaliknya, pendekatan yang berfokus pada pencegahan kejahatan dan rehabilitasi akan memperkuat ikatan sosial dan dianggap lebih efektif. Dengan kata lain, hukuman mati gagal dalam fungsi utamanya karena tidak menyentuh inti dari mengapa kejahatan terjadi. Jadi itu pandangan Hirschi ketika menggunakan teori kontrol sosial. Sekarang kita masuk ke alasan yang keempat dari pihak yang menentang hukuman mati, yaitu diskriminasi dan ketidakadilan. Kita akan gunakan teori yang paling populer di kalangan sosiolog, yaitu teori fungsionalisme struktural. Meskipun fungsionalisme struktural biasanya melihat hukuman sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial, para kritikus teori ini menunjukkan sisi gelapnya. Mereka berargumen bahwa struktur masyarakat yang tidak setara berdasarkan ras, kelas, atau gender membuat hukuman mati berfungsi secara diskriminatif. Ketidakadilan ini bukanlah sebuah disfungsi atau kesalahan sistem, melainkan hasil dari cara sistem itu dirancang. Hukuman mati secara sistematis menghukum kelompok marginal yang berfungsi untuk menjaga hierarki sosial dan memberikan ilusi bahwa kejahatan adalah masalah individu dari kelompok tertentu, bukan masalah struktural. Hal ini menciptakan stabilitas sosial yang bias ketika kelompok dominan terlindungi, sedangkan kelompok rentan menjadi sasaran. Itu pandangan berdasarkan teori fungsionalisme struktural
untuk mendukung alasan bahwa hukuman mati itu wajib ditentang karena dia diskriminatif dan mengandung unsur ketidakadilan. Sekarang kita lihat ke alasan kelima bagi mereka yang menentang hukuman mati, yaitu hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Kita akan gunakan teori fenomenologi dan sosiologi hukuman. Sosiologi hukuman yang sering mengambil pendekatan fenomenologi berfokus pada pengalaman dan makna subjektif dari hukuman. Hukuman mati tidak hanya dilihat sebagai proses hukum, tetapi juga sebagai pengalaman sosial yang penuh dengan penderitaan, ketidakpastian, dan trauma. Teori ini menyoroti cara hukuman mati memanifestasikan dirinya dalam kehidupan nyata terpidana, keluarga mereka, dan bahkan petugas eksekusi. Prosedur yang dianggap klinis seperti suntik mati tidak menghapus sifatnya yang merendahkan martabat. Sebaliknya, hukuman mati dilihat sebagai ritual kekuasaan yang secara publik menghancurkan individualitas dan kemanusiaan seseorang, sehingga tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat modern. Itulah 5 alasan yang digunakan oleh para penentang hukuman mati. Yang kelima alasan itu didukung oleh sekian banyak teori sosiologi. Sekarang kita beralih ke pihak yang mendukung hukuman mati. Tadi kita sudah tunjukkan pihak yang menentang hukuman mati ada 5 alasan, dan 5 alasan itu didukung oleh sekian banyak teori sosiologi. Sekarang kita berpindah ke pihak yang mendukung hukuman mati. Kita akan bahas alasannya dulu, baru kemudian sesudah itu kita akan bahas teori sosiologinya. Beberapa pihak yang mendukung hukuman mati dengan keyakinan yang kuat bahwa hukuman ini merupakan alat penting untuk keadilan dan keamanan masyarakat. Berikut ada 5 alasan juga dari mereka yang mendukung hukuman mati. Yang pertama, efek jera atau deterrence. Salah satu argumen utama adalah efek jera yang diharapkan. Para pendukung percaya bahwa hukuman mati dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan serius karena mereka takut akan sanksi tertinggi. Hukuman penjara seumur hidup tidak dianggap cukup menakutkan bagi beberapa pelaku kejahatan kejam. Dengan demikian, hukuman mati dipandang sebagai satu-satunya cara untuk mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada masyarakat bahwa kejahatan tertentu tidak akan ditoleransi sama sekali. Itu alasan pertama. Sekarang kita masuk ke alasan kedua, yaitu retribusi dan keadilan bagi korban. Banyak pendukung hukuman mati hukuman mati melihat bahwa hukuman mati merupakan bentuk retribusi yang adil atau pembalasan yang setimpal. Jadi retribusi, pembalasan. Jadi bagi para pendukung hukuman mati merupakan bentuk retribusi yang adil atau pembalasan yang setimpal. Mereka berpendapat bahwa beberapa kejahatan, terutama pembunuhan yang sangat kejam, begitu mengerikan, sehingga satu-satunya hukuman yang sebanding adalah pencabutan nyawa pelaku. Hukuman ini memberikan rasa keadilan yang dalam bagi keluarga korban, yang merasa bahwa hukuman penjara tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Kemudian alasan yang ketiga adalah perlindungan masyarakat. Hukuman mati mengupayakan agar pelaku kejahatan yang sangat berbahaya tidak akan pernah lagi membahayakan masyarakat. Meskipun terpidana dihukum seumur hidup di penjara, masih ada risiko mereka melarikan diri atau bahkan melakukan kejahatan lagi di dalam penjara atau sesudah di luar penjara. Hukuman mati secara permanen menghilangkan risiko ini, memberikan rasa aman total bagi publik dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh terpidana tersebut di masa depan. Yang keempat, alasan keempat adalah efisiensi dan penghematan biaya. Beberapa pendukung hukuman mati berargumen bahwa hukuman mati lebih efisien secara ekonomi dibandingkan hukuman penjara seumur hidup. Biaya untuk merawat dan mengelola seorang narapidana selama puluhan tahun, termasuk biaya makanan, perawatan medis, dan keamanan sangatlah besar.
Hukuman mati dapat mengurangi beban keuangan ini yang ditanggung oleh pembayar pajak atau oleh negara. Itu alasan keempat. Alasan kelima, kekuatan hukum dan nilai moral. Bagi sebagian pendukung, hukuman mati adalah cerminan dari nilai-nilai moral masyarakat. Hukuman ini menegaskan bahwa ada standar moral yang tidak boleh dilanggar dan pelanggaran paling serius harus dihukum dengan cara yang paling tegas. Dengan menjatuhkan hukuman mati, negara menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum dan melindungi nyawa warganya, sehingga memperkuat fondasi moral dan hukum masyarakat secara keseluruhan. Itulah 5 alasan yang disampaikan oleh mereka yang mendukung penerapan hukuman mati. Sekarang kita akan lihat teori-teori sosiologi yang digunakan untuk mendukung alasan yang disampaikan oleh mereka yang mendukung hukuman mati. Beberapa pihak mendukung hukuman mati dengan keyakinan kuat bahwa hukuman ini merupakan alat penting untuk keadilan dan keamanan masyarakat. Berikut adalah 5 alasan utama yang sering digunakan untuk mendukung hukuman mati dengan menggunakan teori sosiologi. Alasan pertama tadi kan efek jera ya. Yang pertama itu efek jera. Nah, maka kemudian kita bisa gunakan teori pilihan rasional. Pendukung hukuman mati sering mengacu pada teori pilihan rasional yang mengasumsikan bahwa individu adalah agen rasional yang melakukan perhitungan untung rugi sebelum bertindak. Dalam konteks ini, kejahatan dianggap sebagai pilihan rasional. Ketika pelaku menimbang manfaat, misalnya keuntungan finansial dari perampokan, dan biaya atau risiko tertangkap dan dihukum. Hukuman mati sebagai biaya hukuman tertinggi dianggap akan melebihi manfaat dari kejahatan yang paling serius, sehingga secara efektif dapat mencegah calon pelaku melaksanakan kejahatan. Alasan kedua yaitu retribusi dan keadilan bagi korban. Jadi ini alasan dari pihak yang mendukung penerapan hukuman mati. Retribusi dan keadilan bagi korban. Kita akan gunakan teori fungsionalisme struktural. Jadi teori fungsionalisme struktural itu bisa digunakan untuk mendukung dan juga bisa digunakan untuk menentang hukuman mati. Sekarang ini kita sedang bicara tentang alasan yang disampaikan oleh pihak yang mendukung penerapan hukuman mati, dan kita gunakan teori fungsional struktural untuk mendukung alasan yaitu retribusi dan keadilan bagi korban. Dari perspektif fungsionalisme struktural, kejahatan adalah disfungsi sosial yang mengancam stabilitas dan kohesi masyarakat. Hukuman, termasuk hukuman mati, berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan dan memperkuat norma-norma sosial yang telah dilanggar. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk retribusi yang diperlukan untuk membalas kejahatan kejam yang secara fungsional memberikan kepuasan moral dan psikologis bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Ini membantu masyarakat untuk menegaskan kembali nilai-nilai moral dan memperkuat solidaritas sosial. Itu alasan yang kedua. Alasan ketiga dari pihak yang mendukung hukuman mati adalah perlindungan masyarakat. Kita gunakan teori kontrol sosial ya. Tadi kita juga sudah gunakan teori kontrol sosial untuk yang menentang hukuman mati. Sekarang kita gunakan teori kontrol sosial untuk yang mendukung hukuman mati. Teori kontrol sosial berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan individu dengan masyarakat lemah. Namun, pendukung hukuman mati menggunakan teori ini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai mekanisme kontrol eksternal yang paling mutlak. Hukuman mati secara permanen mengontrol individu yang dianggap tidak dapat direhabilitasi. Dengan menghilangkan pelaku kejahatan dari populasi, hukuman mati mengupayakan agar individu tersebut tidak akan lagi melanggar norma-norma sosial dan mengancam keselamatan publik. Ini adalah bentuk paling ekstrim dari kontrol sosial yang menjamin perlindungan maksimal. Itu alasan ketiga. Sekarang masuk ke alasan keempat. Dari mereka yang mendukung hukuman mati, yaitu efisiensi dan penghematan biaya. Kita gunakan teori ekonomi kriminal ya. Pendekatan ini berakar pada teori ekonomi kriminal yang menganalisis kejahatan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Teori ini memandang sistem peradilan pidana sebagai sebuah pasar ketika negara dan pelaku kejahatan berinteraksi. Hukuman penjara seumur hidup menciptakan biaya jangka panjang yang besar bagi negara, termasuk biaya perumahan, makanan, dan perawatan kesehatan.
Hukuman mati meskipun memiliki biaya awal yang tinggi terkait dengan proses hukum, dianggap lebih efisien dalam jangka panjang karena menghilangkan beban finansial berkelanjutan dari narapidana. Itu teori ekonomi kriminal. Sekarang kita masuk ke alasan yang kelima, kekuatan hukum dan nilai moral. Kita gunakan sosiologi hukuman dari Durkheimian, dari teman-teman penganut ajaran Durkheim. Dalam tradisi sosiologi Emil Durkheim, hukuman tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menegaskan kembali kesadaran kolektif masyarakat. Durkheim berpendapat bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap kesadaran kolektif, sekumpulan nilai dan norma yang dianut bersama. Hukuman adalah reaksi emosional dari masyarakat yang marah terhadap pelanggaran tersebut. Hukuman mati sebagai bentuk sanksi paling parah, berfungsi sebagai simbolisasi kekuatan hukum dan moralitas publik. Eksekusi publik atau bahkan laporan tentangnya berfungsi sebagai ritual sosial yang memperkuat ikatan moral dan menegaskan kembali norma-norma yang paling fundamental. Itulah 5 alasan mereka yang mendukung hukuman mati dan menggunakan teori sosiologi. Sebelumnya kita juga sudah bahas pihak yang menolak atau menentang hukuman mati juga dengan menggunakan teori sosiologi. Nah, sekarang sebagai referensi kita coba lihat hukuman mati dalam perspektif Islam. Bagi sahabat-sahabat yang beragama lain, nanti silahkan tulis bagaimana pandangan agama yang Anda anut di kolom komentar. Hukuman mati dalam Islam dikenal dengan istilah qisas, hukuman setimpal, dan hudud, hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pandangan ini didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yang komprehensif. Berdasarkan Al-Quran, Al-Quran menetapkan dasar hukum bagi hukuman mati terutama dalam kasus pembunuhan. Ayat yang paling sering dirujuk adalah Surah Al-Baqarah ayat 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa memperoleh pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyah kepada yang memaafkan dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa hukuman mati atau qisas adalah hak bagi ahli waris korban. Namun mereka juga diberi pilihan untuk memaafkan dengan imbalan diyah atau tebusan dan semacam denda begitu, yang menunjukkan aspek fleksibilitas dan pengampunan dalam Islam. Hukuman ini tidak bersifat wajib jika ada pengampunan dari keluarga korban. Dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat 178. Kemudian sekarang kita lihat hadisnya. Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat dan menjelaskan ayat Al-Quran. Hadis seringkali memberikan rincian tentang jenis kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Salah satu hadis yang paling terkenal yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali salah satu dari 3 sebab. 1. Saib yang berzina, orang yang sudah menikah, berzina. Yang kedua, nyawa dengan nyawa, pembunuhan. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah, murtad. Jadi hanya ada 3 orang dalam perspektif hadis yang bisa dijatuhi hukuman mati, yaitu saib yang berzina, sudah menikah tapi berzina, kemudian orang yang membunuh, dan orang yang murtad. Hadis ini mengklasifikasikan 3 kejahatan yang dapat menyebabkan hukuman mati, yaitu zina bagi yang sudah menikah, pembunuhan, dan murtad. Namun sebagian ulama modern berpendapat bahwa hukuman mati untuk murtad tidak relevan di zaman sekarang dan lebih merupakan hukuman untuk pengkhianatan terhadap negara, pemberontakan atau makar. Kemudian sekarang mari kita lihat pendapat para ulama. Para ulama dari berbagai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki pandangan yang beragam, namun secara umum mereka menyepakati 3 hal. Pertama, penerapan qisas dan hudud. Ulama sepakat bahwa hukuman mati dapat diterapkan untuk kejahatan qisas, pembunuhan berencana, dan hudud, zina, perampokan yang disertai pembunuhan, dan murtad. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan syarat yang ketat.
fatwa ulama menekankan bahwa proses penjatuhan hukuman mati harus melalui proses peradilan yang sangat ketat. Dibutuhkan bukti yang tak terbantahkan, seperti pengakuan berulang kali dari pelaku atau kesaksian dari 4 saksi yang adil. Ini untuk meminimalkan kesalahan vonis. Dan yang ketiga, aspek pemberian maaf. Ulama juga menekankan pentingnya pemberian maaf dari keluarga korban dalam kasus kisos. Mereka bahkan mendorong untuk memberikan maaf karena itu dianggap sebagai amal yang mulia di sisi Allah. Kemudian mari kita lihat perspektif Islam yang lebih rasional. Secara rasional, hukuman mati dalam Islam dilihat sebagai satu, penjaga keseimbangan, maslahah. Hukuman mati bertujuan untuk menjaga maslahah atau kemaslahatan atau kepentingan umum. Dengan menegakkan hukuman ini diharapkan nyawa manusia lain dapat terlindungi dan kejahatan berat bisa dicegah. Yang kedua, mencegah kejoliman. Hukuman mati dianggap sebagai cara untuk menghentikan kejoliman dan kekejaman. Ini bukan tentang pembalasan dendam pribadi, melainkan tentang menegakkan keadilan sosial dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Yang ketiga, pendidikan bagi masyarakat. Hukuman ini berfungsi sebagai deterrence, efek jera, dan pendidikan moral bagi masyarakat. Hukuman yang tegas diharapkan dapat menimbulkan ketakutan dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Menimbulkan rasa takut dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Kemudian kita bisa lihat prakteknya di beberapa negara. Praktek hukuman mati sangat bervariasi di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Misalnya ada yang penerapannya ketat. Beberapa negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Pakistan menerapkan hukuman mati secara ketat untuk kejahatan seperti pembunuhan, terorisme, dan pengedaran narkotika. Yang kedua, yang menetapkan moratorium atau penghapusan. Di sisi lain, banyak negara muslim seperti Turki dan Tunisia telah menghapus hukuman mati atau memberlakukan moratorium, penghentian sementara pelaksanaan hukuman mati. Dan yang ketiga, pendekatan hibrida. Negara seperti Indonesia menerapkan hukuman mati tetapi tidak secara ketat sesuai dengan keseluruhan hukum syariah. Hukuman mati dijatuhkan berdasarkan hukum positif negara, terutama untuk kejahatan seperti narkotika dan terorisme. Kemudian yang keempat, adanya perdebatan internal. Perbedaan praktek ini di berbagai negara yang mayoritas penduduknya muslim menunjukkan bahwa ada perdebatan dan reinterpretasi yang sedang berlangsung di kalangan umat Islam mengenai relevansi dan penerapan hukuman mati di era modern. Demikian sahabat-sahabat sekalian, jadi kita sudah bahas tentang hukuman mati, dan di dalam pembahasan ini saya coba tunjukkan bahwa teori sosiologi itu bisa berada di dua sisi. Teori sosiologi itu bisa berada di sisi orang yang menentang sesuatu, misalnya menentang hukuman mati, tetapi juga bisa berada di sisi yang di seberangnya, yaitu orang yang mendukung hukuman mati. Mengapa demikian? Kita bisa ibaratkan sosiologi itu seperti pisau. Pisau itu bisa digunakan untuk apa saja, tergantung siapa yang digunakan dan digunakan untuk apa. Oleh sebab itu menjadi penting bagi kita untuk memainkan logika. Memainkan logika, kemudian lihat nilai-nilai yang kita anut, kemudian kita pilih kita akan berpihak kemana. Silakan sahabat-sahabat sekalian nanti di kolom komentar tulis sahabat-sahabat sekalian mendukung penerapan hukuman mati atau menentang penerapan hukuman mati. Kemudian kalau sahabat-sahabat berkenan berikan alasannya, dan kemudian nanti dari situ kita bisa lihat bagaimana perkembangan hukuman mati dan penerapannya di Indonesia. Karena beberapa hari yang lalu kan kita sempat mendengar ada isu tentang hukuman mati bagi para koruptor dan lain sebagainya. Kita akan coba lihat apakah itu relevan atau tidak relevan, rasional atau tidak rasional, bermoral atau tidak bermoral. Demikian saya akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.